Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Weni Septia Anggraini, Nur Habibah Mailida, Daryati, dan yang terakhir Muhammad Jayadi Rahman. Kami merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan Pertama tahun 2022 LPTK Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. 1. Teori belajar behavioristik, yaitu teori belajar yang berfokus pada proses belajar yang mengedepankan perubahan perilaku anak yang dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Penerapannya dalam proses pembelajaran yaitu guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Yang kedua, teori sosial kognitif, yaitu teori yang menekankan pada kapasitas kita untuk belajar melalui pengalaman langsung. Penerapannya ialah dijelaskan bahwa komponen utama dari teori kognitif sosial adalah pembelajaran observasional. Artinya seseorang akan mempelajari perilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan dengan mengamati orang lain. Kemudian mereka akan mereproduksi perilaku yang dipelajarinya untuk memaksimalkan penghargaan dalam konteks pembelajaran. Contoh teori kognitif sosial yakni ketika anak meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme, teori yang meyakini bahwa pengetahuan dibentuk oleh diri kita sendiri. Pengetahuan itu dibangun melalui pengalaman yang sudah ada dan dengan mengadaptasi informasi baru. Penerapannya dalam proses pembelajaran yaitu 1. Mencari tahu apa yang sudah siswa ketahui dan pikirkan terkait pembelajaran dengan memperbanyak komunikasi. 2. Menciptakan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan dan penelitian. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Yang keempat, memahami metode belajar apa yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan di kelas, seperti diskusi atau presentasi. Model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme ada 3, yaitu model pembelajaran belajar penemuan, yang kedua model jigsaw, yang ketiga model investigasi kelompok. Model belajar penemuan atau inquiry learning yaitu kegiatan belajar yang menekankan pada pengembangan keterampilan, penyelidikan, dan kebiasaan berpikir yang memungkinkan peserta didik untuk melanjutkan pencarian pengetahuan. Adapun manfaat dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, mampu mengembangkan keterampilan bertanya, penelitian, dan komunikasi. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan partisipasi dalam penciptaan dan perbaikan ilmu pengetahuan dalam belajar. Adapun langkah pembelajaran inquiry learning yaitu yang pertama-tama adalah siswa mengajukan atau merumuskan sendiri dulu pertanyaan. Yang kedua, menyelidiki suatu hal dalam berbagai situasi. Yang ketiga, siswa melakukan analisis dan memberikan deskripsi dalam menemukan hal-hal yang sudah diselidikinya. Yang keempat, mempresentasikan hasil temuan baik secara lisan atau tertulis. Yang kelima, proses evaluasi. Siswa merefleksikan tentang informasi dan pengetahuan yang diperolehnya.
Yang kedua adalah model jigsaw. Model jigsaw adalah metode atau strategi pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk belajar berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain sehingga membentuk pengetahuan yang utuh. Model jigsaw ini dirancang untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Setiap siswa tidak hanya harus mempelajari materi yang menjadi tanggung jawabnya, tetapi juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut kepada anggota kelompoknya. Metode ini melatih kemampuan kognitif maupun sosial siswa yang sangat diperlukan dalam bermasyarakat. Adapun manfaat dari model jigsaw yaitu yang pertama, membantu membangun pemahaman siswa. Yang kedua, mendorong pembelajaran kooperatif di antara siswa. Yang ketiga, membantu meningkatkan keterampilan siswa dalam mendengarkan, berdiskusi, dan memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam menggunakan model jigsaw yang pertama adalah perkenalkan strategi dan topik yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 siswa dan diberikan tugas yang berbeda pada setiap siswanya. Yang ketiga, siswa bergabung dengan siswa lain dari kelompok yang berbeda dengan tugas yang sama. Kemudian, siswa dengan tugas yang sama tersebut berdiskusi dan bertukar pikiran sehingga membentuk kelompok ahli. Yang keempat, setelah selesai berdiskusi dengan kelompok ahli, masing-masing siswa akan kembali kepada kelompoknya asal untuk membagi hasil diskusi mereka dengan kelompok ahli. Yang kelima, setiap kelompok yang sudah selesai saling berbagi pengetahuan masing-masing akan melakukan presentasi. Keenam, untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran, guru dapat memberikan kuis atau tugas secara individual tentang tema yang telah dipelajari. Yang terakhir, guru harus mempersiapkan sebuah panduan dan isi materi yang runtut serta cukup sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketiga, ada model investigasi kelompok atau group investigation, yaitu model pembelajaran kooperatif yang kompleks karena siswa dilibatkan dalam perencanaan baik dalam topik maupun proses pembelajarannya. Manfaatnya yaitu melatih siswa menerima pendapat orang lain, bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakangnya, membantu memudahkan menerima materi pelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir dalam memecahkan masalah, dan meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Pun langkah-langkah model group investigation adalah yang pertama, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Yang ketiga, guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk satu materi sehingga satu kelompok mendapatkan tugas satu materi yang berbeda dari kelompok lain. Yang keempat, masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif berisi penemuan. Yang kelima, setelah selesai diskusi, lewat juru bicara ketua menyampaikan hasil pembahasan kelompok. Yang keenam, guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberikan kesimpulan. Dan yang terakhir, evaluasi. Berikut ini ada beberapa gambaran mengenai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang pertama ada Tania yang berusia 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk kasus ini, pemberian motivasi dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Tania juga memiliki keinginan yang rendah untuk sukses. Untuk itu, yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan membangun motivasi belajar Tania. Pembelajaran dapat dilakukan secara berkelompok. Pembagian kelompok bisa dilakukan dengan memasangkan anak yang memiliki pengetahuan bagus dengan anak yang memiliki kemampuan rendah, agar mereka dapat bertukar pikiran dan saling membantu. Membangkitkan motivasi juga bisa dilakukan dengan memberikan hadiah kepada siswa. Maka,
siswa akan secara otomatis senang atau bersemangat. Karena seperti hukum belajar yang dikemukakan oleh Skinner dalam Law Operant Conditioning, menyatakan apabila suatu tingkah laku diiringi oleh sebuah penguat, maka tingkah laku akan meningkat. Penguat yang bisa diberikan misalnya pujian ataupun hadiah. Yang kedua, Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat yang tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Membangun motivasi pada Samuel dapat dilakukan dengan melatih Samuel untuk percaya diri. Mengingat Samuel sudah bekerja keras, maka kita harus mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Samuel. Berikan pujian terhadap setiap hasil kerja Samuel, apapun hasilnya, karena ini dapat membuat Samuel menjadi merasa dihargai dan bisa menguatkan mental anak. Samuel juga memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Untuk itu, kita harus menanamkan pada diri Samuel bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Ajarkan kepada Samuel cara untuk mengatasi kegagalan. Berikan kalimat atau pujian. Misalnya, tidak apa-apa Samuel gagal, tapi Samuel hebat sudah berani mengerjakan tugas ini. Lain kali, berusaha lebih kuat lagi ya. Selain itu, kita juga bisa memberikan cerita tentang orang-orang yang pernah gagal sebelum meraih kesuksesannya. Yang ketiga, Sandra, 10 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Sebagai guru, kita bisa menggali terlebih dahulu mengenai sikap tenang Sandra. Jika Sandra memiliki motivasi belajar yang bagus, maka hal tersebut harus tetap dipertahankan dan kita hanya perlu menegurnya karena dia meremehkan orang lain. Saat menegurnya, usahakan kita menegur dengan bahasa yang lembut dan tidak terkesan memarahinya. Hal ini dilakukan supaya tidak merusak motivasi belajar Sandra yang awalnya sudah termotivasi. Namun, jika dia tenang karena tidak memiliki motivasi, maka kita sebaiknya membuat pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar Sandra. Misalnya dengan belajar sambil bermain, belajar berkelompok, bermain peran, dan sebagainya, sehingga Sandra dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Setelah itu, jangan lupa untuk memberikan pujian dan penguatan sesudah Sandra melakukan sesuatu. Yang keempat, permasalahan yang dialami oleh Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya, sedangkan orang tuanya sudah tidak bisa dihubungi. Membangkitkan motivasi dapat dilakukan dengan menciptakan suasana kekeluargaan di dalam kelas agar Robert merasa nyaman serta memberikannya kasih sayang dan perhatian ekstra agar Robert merasa diperdulikan dan berharga. Selain itu, kita juga harus mengkomunikasikan hal tersebut dengan keluarga Robert. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.